Oke Mbak Eva, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terkait dengan mekanisme penilaian kinerja ASN P3K dan dampaknya terhadap pengembangan karir ASN dan perpanjangan kontrak P3K. Sebenarnya untuk kinerja P3K ini berpengaruh besar nggak sih terhadap kontraknya P3K? Apakah bisa misalkan dengan kinerja P3K yang kurang baik gitu, bisa diputus kontraknya, atau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu terkait dengan perpanjangan kontrak P3K ini? Oke, sangat berdampak Mbak Nadia ya. Jadi kalau mungkin saya sebelum ke dampak, saya ingin menjelaskan dulu terkait kinerja tadi ya. Bagaimana penilaian kinerja ASN P3K yaitu ada diatur dalam pasal 35 di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Bisa dikatakan bahwasanya kenapa sih dilakukan penilaian kinerja P3K? Tujuannya adalah menjamin objektivitas tadi ya, prestasi kerja kalau dulu namanya, sekarang mungkin predikat kinerja gitu ya, yang sudah disepakati antara yang bersangkutan P3K tadi dengan PPK gitu ya, itu tujuannya gitu ya. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja P3K tadi juga dilakukan berdasarkan pada perjanjian kerja di tingkat individu yang bersangkutan dengan disesuaikan dengan kinerja organisasi. Jadi harus inline gitu apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan individu maupun dengan organisasi, target organisasi. Kemudian penilaian kinerja P3K tadi harus dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Saya rasa ini sekarang kita sesuai dengan Permen 6 ya 2022 sudah dituangkan di sana begitu ya, dengan predikat kinerja yang dinilai oleh atasan masing-masing. Nah, penilaian kinerja ini didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung. Memang kewenangan di PYB, tapi tadi didelegasikan jadi hak prerogatif dari atasan tadi untuk menilai yang bersangkutan, gitu kan ya. Karena atasan yang lebih paham, karena selalu berinteraksi begitu ya dengan si P3K tadi, gitu ya. Sehingga dampaknya tadi itu akan mendapatkan rekomendasi gitu ya, istilahnya atasan tadi, apakah memang yang bersangkutan tadi itu dari hasil penilaian kinerja tadi bisa dimanfaatkan untuk perpanjangan perjanjian kerjanya tadi gitu ya, atau juga selain itu juga bisa berdampak pada pemberian tunjangan gitu ya, kemudian juga berdampak pada pengembangan kompetensi gitu ya. Apabila tadi yang bersangkutan tidak memenuhi gitu ya, bisa diputus kontraknya gitu ya, perjanjian kerjanya, karena tadi sudah di luar ekspektasi ya, istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak, jadi sama dengan yang PNS, tapi bedanya yang bersangkutan tadi itu bisa diputus, dimungkinkan diputuskan karena tadi kinerjanya tidak mencapai target kinerja yang sudah disepakati di awal antara yang bersangkutan dengan PPK begitu ya. Berarti sangat berdampak besar ya? Iya, berdampak besar terkait dengan kinerjanya P3K ini. Oke Mbak Eva, untuk P3K ini sebenarnya apakah ada peninjauan masa kerja? Peninjauan masa kerja tuh jika misalkan kan kita biasanya PNS nih, baru masuk CPNS suka dimintakan ya, terkait apakah kita punya pengalaman bekerja sebelumnya. Untuk P3K ini ada nggak sih Mbak? Regulasinya belum mengatur terkait itu ya, belum. Oke, berarti belum ada untuk terkait peninjauan masa kerja. Kalau kenaikan gaji berkala ada apa tidak? Ada nih Mbak, ini ada aturannya di dalam Permenpan nomor 7 tahun 2023 ya, tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K gitu ya. Jadi di sana disebutkan di pasal 6 ya, saya coba mengutip ya, karena ini regulasi ya. Jadi penetapan keputusan kenaikan gaji berkala atau KGB dilakukan oleh PYB atau pejabat yang didelegasikan oleh PYB ya. Kemudian keputusan PYB tersebut ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum KGB mulai berlaku, dan keputusan PYB tadi memuat nama, nomor induk dan lainnya ya. Nah, artinya dimungkinkan Mbak ya adanya kenaikan gaji berkala. Biasanya sih kalau nggak salah di dalam pasal 2 juga disebutkan jika sudah 2 tahun gitu ya dalam masa kerjanya bisa dimungkinkan untuk KGB gitu. Oh, ternyata ada KGB juga ya? Iya, untuk ada. Nah, Mbak, ini yang terakhir nih Mbak, ada nggak sih cerita gitu, success story dari terkait ASN P3K ini, biar makin semangat nih sobat-sobat BKN? Oke. Mungkin kalau bukan di fungsional ya, mungkin ada beberapa instansi yang menduduki JPT, yaitu dari P3K itu ada gitu kan ya. Iya, ada beberapa instansi pemerintah pusat seperti itu. Kalau di fungsional sendiri mungkin belum terdengar ya, karena memang posisi untuk pengadaan P3K ini kan juga baru-baru aja ya, tahun 2021 2022 gitu ya. Tapi dengan peluang-peluang karir tadi sebenarnya dimungkinkan ya, banyak benefit karirnya kok untuk yang P3K tadi Mbak gitu.
Oke, berarti sangat dimungkinkan ya, apalagi dengan banyaknya peluang-peluang yang telah disampaikan oleh Mbak Eva dari awal nih sampai akhir, ternyata banyak sekali benefit-benefit yang didapatkan oleh P3K ini. Nah, Sobat BKN, sudah jelas sekali ya pembahasan tentang pola karir KSN P3K ini. Terakhir, sebelum kita mengakhiri sesi dengan Mbak Eva, kita mau main games dulu nih. Nah, games ini adalah terkait opini atau fakta yang akan saya berikan ke Mbak Eva nih, sebuah pernyataan, nggak sebuah sih Mbak, cukup banyak sebenarnya. Ada door prize-nya nih. Nanti coba kita minta door prize-nya ya. Oke Mbak Eva, siap, jadi kita mulai. Siap. Pertama, P3K memiliki peluang untuk berkarir dalam jabatan fungsional yang spesifik dan sesuai dengan kompetensinya. Fakta atau opini? Fakta, kayak kita melihat di Undang-Undang 20 tahun 2023 ya, sebenarnya ada angin segar gitu ya. Di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 disampaikan di sana bahwasanya setiap ASN gitu ya mendapatkan pengakuan, penghargaan dan pengakuan, baik itu material maupun non material, di mana di sana salah satunya adalah pengembangan diri. Jadi pasal 21 kita nggak salah ya, di ayat 8 disebutkan pengembangan diri itu terdiri dari dua, yaitu pengembangan talenta karir dan atau pengembangan kompetensi. Artinya sebenarnya diatur di sana, tinggal kita tunggu saja gitu ya Sobat BKN ya, terkait aturan turunan dari undang-undang ini, yaitu nanti di RPP Manajemen ASN gitu ya. Dengan RPP Manajemen ASN nanti akan mencabut PP yang saat ini ya, PP 49 tahun 2018. Semoga ke depan ada regulasi-regulasi yang memang wise gitu ya untuk kebijakan karir bagi P3K. Amin. Oke, yang kedua, P3K dapat berpindah instansi secara fleksibel tanpa harus mengikuti seleksi ulang. Fakta atau Ini opini nih, karena memang harus seleksi ulang. Kemudian tadi saya sampaikan ya, saya bahas bahwasanya selain seleksi ulang, berarti kan tadi ya, dari kata seleksi ulang kan berarti kan apply kembali didasarkan pada formasinya, ya kan? Kalau tanpa seleksi ya nggak mungkin, nggak ada formasinya, kemudian harus uji kompetensi juga, dan tadi PPK gitu ya, karena yang bersangkutan itu kan kontrak kerjanya ada di instansi A gitu ya. Kalau yang bersangkutan mau pindah ke instansi B ya tadi PPK mengizinkan atau tidak, seperti itu Mbak. Oke. Yang ketiga Mbak Eva, P3K memiliki kesempatan yang sama dengan PNS dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yes, fakta itu, karena Undang-Undang 20 tahun 2023 tadi sudah mengatur itu gitu ya di PP-nya. Untuk yang saat ini mungkin nanti tinggal kita menunggu aja aturan di PP Manajemen ASN terbaru begitu ya. Oke Mbak Eva, cukup jelas, singkat dan padat nih penjelasan dari Mbak Eva, itu sudah sangat jelas terkait dengan P3K. Mbak Eva, boleh nggak kasih statement nih atau pesan-pesan kepada Sobat BKN di sini, mungkin ada yang P3K, untuk bisa menyemangati mungkin kepada sobat-sobat BKN ini? Siap, bagi Sobat BKN nih yang mau melamar menjadi ASN P3K ya, sebenarnya kesempatan ini sangat terbuka peluangnya kepada siapapun yang bisa mengikuti seleksi P3K tadi, asalkan memang tadi memenuhi kualifikasinya, memenuhi kompetensinya dan syarat jabatan yang akan dilamar begitu ya. Kemudian yang sudah duduk dalam jabatan P3K begitu ya, maka hendaknya ya bersungguh-sungguh begitu ya dalam menjalankan tugas sesuai dengan jenjang jabatan saudara. Kemudian juga bisa aktif melihat peluang gitu ya dalam kesempatan pengembangan kompetensi gitu ya, juga mungkin juga melihat peluang dalam pengembangan karir. Kan tadi ya sudah saya sampaikan ada benefit luar biasa kok bagi karir untuk P3K begitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva. Sama-sama, semoga bermanfaat ya.